Dinikahi Om-Om Part 2. Bagian 7. Godaan masa lalu. Kubuka mataku perlahan. Kepalaku terasa sangat berat. Aroma jeruk segar menyeruak menyerang indera penciumanku. Mual yang tadi kurasakan sudah berkurang, tetapi kepalaku masih terasa sangat pusing. Mataku mulai menyapu ruangan tempatku berbaring sekarang. Aku terkesiap saat melihat Winda di sampingku duduk terpekur menatapku dengan mata sayu. Ada jejak air mata yang membekas di pipinya. "Winda, aku kenapa?" Suaraku pelan bertanya dengan hati-hati, karena aku tahu sudah melakukan kesalahan yang begitu besar. "Kak Raka istirahat saja dulu. Aku buatkan teh hangat dulu," jawabnya datar. Terlihat sekali kalau dia sedang menahan amarahnya. Astagfirullah, apa yang telah aku lakukan? Mengapa aku begitu beraninya menenggak minuman haram itu? Aku bergumam sendiri, menyesal perbuatan yang telah kulakukan. Winda pasti sangat kecewa padaku. Ya Allah, ampuni aku. Setitik air mata jatuh. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Aku tidak menyangka pertemuan yang awalnya hanya tawaran kerjasama dapat mempengaruhiku melakukan sesuatu yang melanggar. Ku dengar suara pintu terbuka. Winda muncul dengan gelas di tangannya. Istri bocahku itu berjalan ke arahku dengan tatapan datar dan penuh gurat kekecewaan. "Minum ini, Kak, agar perasaannya agak enakan." Winda menyodorkan gelas itu tepat di hadapanku. Tidak ada senyum sedikit pun yang tergambar di bibirnya. Kurai gelas itu dengan perasaan bersalah, penyesalan yang sangat dalam yang tidak mampu aku ungkapkan. "Maafkan aku, Win. Ku jeda ucapanku karena sesak lebih dulu menyeruak masuk ke dalam dadaku. Aku menangis. Tak berguna memang, tetapi itu adalah gambaran penyesalanku dan perasaan bersalahku pada Winda. "Sultan mah bebas, Kak. Terserah." Air mata lolos dari sudut mata beningnya. Walau dia berkata seperti itu, aku yakin hatinya sedang sangat sedih. "Win, aku tidak sengaja. Maafkan aku." Ucapku kembali meletakkan gelas yang berisi teh di atas meja. Kurai jemarinya yang kemudian ditepisnya pelan. Aku memaklumi kemarahannya. Tetapi, ku ingin tetap minta maaf padanya. Seharusnya, Kak Raka berpikir dulu sebelum melakukan hal itu. "Aku kecewa padamu, Kak," ucapnya lirih diselingi isakan yang sengaja disamarkan. Mungkin ingin menunjukkan bahwa dirinya kuat. Kebiasaannya saat menghadapi sesuatu yang menyedihkan. Dia tidak terlalu suka drama dan melankolis. Wanita itu selalu menyembunyikan kesedihannya, kecuali kemarahan secara belak-belakan akan ditunjukkannya. Kenapa Kak Raka tidak jujur kalau ada Elena di sana? Apakah Kak Raka tidak ingat apa yang telah wanita itu lakukan pada Kak Raka dulu? Tanyanya menatapku tajam. Ada kilatan amarah di matanya. Aku pasrah jika harus mendengarkan kemarahan yang akan meledak darinya. "Aku nggak tahu, Win. Aku baru tahu setelah aku sampai di tempat itu." Ku coba membela diri agar Winda tidak salah paham tentang keberadaan Elena yang memang tidak aku ketahui sebelumnya. "Tapi, kok kamu tahu Elena ada di sana?" Tanyaku heran. Aku kan belum cerita apa-apa padanya. "Lah, wong dia yang bawa Kak Raka kemari kok," ketusnya sambil berjalan meninggalkanku. "Win, dengar dulu penjelasanku." Meski kepalaku masih terasa pusing, aku berusaha bangkit dan mengejar langkahnya. "Win," kurai tubuhnya dan mendekapnya dari belakang. Kurasakan guncangan tubuhnya yang menandakan dia sedang menyembunyikan tangis. Ya, panjang urusannya kalau sudah seperti ini. Tetapi aku harus berusaha meyakinkannya. "Win,
Tolong maafkan aku. Percayalah, aku benar-benar tidak tahu Elena di sana dan aku benar-benar hilaf telah menyentuh minuman haram itu. Bisikku masih mendekap tubuhnya. Kak, apakah Raka tidak berpikir? Banyak hal yang bisa terjadi saat kakak Raka tidak sadar. Aku benar-benar tidak mengerti kecerobohan kakak, ucapnya terisak. Mungkin dia trauma dengan peristiwa di villa setahun lalu yang hampir saja membuatku melakukan perbuatan terkutuk andai Winda tak menolongku. Itu semua karena ulah Elena. Perlahan dia mengurai dekapanku, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Aku kembali ke ranjang. Kuteguk teh yang masih hangat untuk meringankan rasa pusing yang kurasakan. Tak ada pembicaraan lagi setelahnya. Winda sibuk mengurus si kembar agar segera tidur. Istri bocahku itu tampaknya benar-benar kecewa padaku. Sarapan pagi telah siap sebelum aku berangkat ke kantor. Kulihat papa sudah menunggu di meja makan. Wajahnya tampak serius. Aku tahu, pasti dia akan menanyaiku tentang peristiwa semalam. Maafin aku, Pak. Aku tidak berniat sama sekali, ucapku sebelum lelaki kesayanganku itu memarahiku. Kamu itu sudah punya anak, Raka. Seharusnya kamu tidak seceroboh ini. Kamu tahu kan, minuman beralkohol itu adalah pangkal dari segala kejahatan. Saat mabuk, bisa saja kita melakukan hal-hal buruk lainnya tanpa kita sadari. Aku tertunduk mendengar nasihat papa. Wajar kalau dia sangat marah dengan kejadian ini. Selama ini, dia selalu mengingatkan aku tentang bahaya menyentuh minuman haram itu. Perlu kamu ingat, ginjal kamu tinggal satu, Raka. Kamu tahu kan dampaknya bagi kesehatanmu? Aku mengangguk membenarkan semua perkataan papa. Tak ingin membantah karena pasti dia akan sangat marah. Aku memang pantas menerima kemarahannya. Winda tidak mengantarku keluar saat aku hendak berangkat ke kantor. Mungkin ini caranya untuk menghukumku atas kesalahan yang kuperbuat. Dering ponsel menghentikan langkahku menuju mobil. Kusapu tanda hijau pada layar benda pipi itu. Ya, Dav, sebentar lagi aku ke sana. Panggilan dari Dava, asisten pribadiku. Aku baru ingat kalau sebentar lagi ada meeting dengan salah satu klien yang memiliki perusahaan yang cukup besar di luar negeri. Mereka juga menawarkan kerjasama dengan perusahaan kami, mensuplai kebutuhan alat-alat otomotif yang sementara ini kami rancang. Gegas aku menuju pintu mobil dan melakukan kendaraan itu dengan hati-hati membelah jalan raya yang sekarang mulai macet. Kerjasama yang ditawarkan cukup menarik dan menawarkan sesuatu yang menggiurkan demi kemajuan perusahaan yang kukelola sekarang. Akan tetapi aku tidak mau langsung menerimanya. Akan kubicarakan dulu dengan papa. Bagaimanapun, dia tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak tentang hal ini. Aku dan Dava menikmati makan siang di sebuah restoran mewah tempat kami meeting tadi. Lelaki yang hampir setahun mendampingiku menggantikan Elena ternyata cukup bisa diandalkan. Kerjanya cepat dan disiplin. Dia juga sangat teliti sehingga keberadaannya sangat membantuku. Usai makan siang, Dava menyelesaikan tagihan kami dan bergegas keluar dari tempat itu. Masih ada beberapa schedule yang harus kupenuhi. Juga ingin mempelajari dokumen yang Satria dan teman-temannya kirimkan lewat email. Siang, Pak Raka. Seketika langkahku terhenti mendengar suara yang tidak asing bagiku. Anggraini, kok kamu ada di sini? Ucapku spontan. Sedikit terkejut, dokter cantik itu tiba-tiba ada di hadapanku. Kebetulan ada acara keluarga. Kami makan di sini. Tak menyangka bisa ketemu dengan kamu. Aku memberi kode pada Dava untuk berjalan lebih dulu menyiapkan kendaraan. Aku tidak ingin berlama-lama dengan dokter ini. Oh, kebetulan sekali, ucapku datar, tidak terlalu menanggapinya. Jangan-jangan kita jodoh. Mataku melebar sempurna mendengar ucapannya. Ada apa dengan dirinya? Apa dia tidak tahu malu mengatakan hal seperti itu pada pria beristri?
Aini benar-benar sudah berubah. Enggak usah kaget begitu kali, candanya tersenyum. Aku duluan ya, masih ada pekerjaan. Ucapku melangkah meninggalkannya. Dadaku tiba-tiba berdebar tak karuan. Mengapa akhir-akhir ini Tuhan selalu mempertemukan aku dengan masa laluku? Raka, I love you, teriaknya sambil melakukan kisbay dari jauh. Astagfirullah, ada apa dengannya? Segera aku tinggalkan tempat itu. Tidak mau ada hal lain yang dia lakukan padaku. Astagfirullah, astagfirullah. Ucap kalimat pengampunan itu berulang-ulang. Bersambung.